Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknus tsani al-musta'adzu bih. Yang dimintai tolong adalah yang dimintai perlindungan yaitu Allah. Al-musta'adz minhu setan. Al-musta'adz bihi Allah. Kitanya musta'idz. Redaksinya isti'adzah, paham ya? Redaksi namanya? Redaksi isti'adzah. Kalau kitanya yang baca namanya jawab, namanya musta'idz. Kalau setan musta'adz minhu. Kalau Allah musta'adz bihi. Wa'lam anna hadza warada fil Qur'an wal akhbar ala wajhain. Yang tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis ada dua. Ahaduhuma ayyuqal a'udzu billah. Watsani ayyuqal a'udzu bikalimatillah. Jadi ada a'udzu billah, ada a'udzu bikalimatillah. Yang kita minta pertolongan itu Allah, yang kita minta perlindungan itu Allah apa kalimatullah? Yang kita minta perlindungan itu loh. Allah atau kalimatullah. Amma qauluhu a'udzu billah fa bayanuhu innama yatimmu bil bahthi an lafdzatillah. Penjelasannya nanti akan saya jelaskan nanti lafal Allah sendiri. Nanti akan membahas panjang lebar. Wa sayati dzalika fi tafsir bismillah. Ketika saya akan menafsiri bismillah akan bahas tentang Allah. Tentang lafal Allah. Wa amma qalu a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku mohon perlindungan dengan kalimatnya Allah yang sempurna. Wa'lam fa'lam annal murada bi kalimatillahi wa qaulu ta'ala innama qauluna li syai'in idza radnahu ay yaqul lahu kun fayakun. Yang dimaksud kalimatullah itu kalimat kun fayakun. Kalimatullah kun maka fayakun. Perintahku kepada sesuatu ketika aku menghendaki hanya mengatakan saya katakan kun kata Allah kata fayakun maka terjadilah sesuatu tersebut. Nah, kalimat kun itulah yang dimaksud dengan a'udzu bikalimatillah. Saya mohon perlindungan dengan kalimat Allah, kalimat kun. Wal muradu min qouli kun nafadhu qudratihi fil mumkinat. Apa? Terlaksananya atau apa? Realisasi lah. Terrealisirnya kudrah Allah pada alam semesta ini. Mungkin itu alam semesta. Wasuryanu masyiati fil kainat. Dan berlakunya kehendak Allah dalam alam semesta ini. Itu namanya kun itu. Bihaitsu yamtanu an yu'arid lahu 'aikun wa mani'. Yaitu dengan tidak adanya halangan atau yang mencegah. Kalau sudah Allah kun, semua kudrah Allah, semua masyiah Allah akan terjadi di alam semesta ini. Tiada satupun atau apapun, siapapun atau apapun yang bisa menghalanginya. Wala syakka annahu la tahsurul isti'adzatu billahi illa likauni mausufan bitilkal qudratil qahiratil masyiatin nafidzah. Sudah barang tentu tidak layak isti'adzah dengan Allah kecuali karena Allah itu mempunyai sifat qudrah yang sangat al-qahiran sangat apa? Yang sangat memaksa wal masyiatun nafidzah dan mempunyai masyiat yang sangat berlaku, yang sangat terrealisir. Wa aidan fal jismaniyatu la yakun hudutsuha illa ala sabil harakah. Setiap jisim fisik itu tidak akan terjadi kecuali dengan cara bergerak.
wal khuruju min quwwatil fi'li yasiran. Dan terjadinya fisik itu, alam materi ini keluar dari potensial ke apa? Ke realisasi itu ya. Aktual. Keluarnya fisik dari potensial ke aktual. Sedikit demi sedikit. Itu kalau yang bersifat materi fisik. Wujudnya itu adalah keluar dari kan potensi sudah ada. Kemudian keluar aktual. Tapi beda dengan ruhaniyat. Amma ruhaniyat, fa inna ma yahsulu taqawwunuha wa khurujuha ila al-fi'li daf'atan. Kalau alam ruhani, keluar dari potensi ke aktual itu sekaligus. Enggak sedikit demi sedikit. Kalau fisik sedikit demi sedikit. Tumbuh-tumbuhan, kita manusia, lahir dulu bayi kecil, kemudian besar-besar. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Tapi kalau rohani, alam rohani, keluar dari potensi itu sekaligus. Wa mata kana al-amru kadzalik, kana hudutsuha syabihan bi hudutsil harf alladhi la yujad illa fil an alladhi la yanqasim. Ketika demikian masalahnya, maka terjadinya ruhaniyat itu seperti terjadi huruf. Huruf itu apa? Keluar dari lisan itu pada saat di mana kita mengucapkan, orang itu mengucapkan dan tidak terbagi. Falihadil musyabahati summat nafazu qadratihi bil kalimah. Karena ada persamaan antara keluarnya alam ruhaniyat dengan huruf tadi, maka semua kehendak Allah disebut kun, yaitu kalimah. Kun itu kalimah. Seperti huruf soalnya. Wa aidan thabata fi ilmi al-ma'qulat anna 'alam al-arwahi mustawlin 'ala al-masam. Kita semua tahu bahwa alam ruhani itu menguasai alam fisik. Wa innama hiya al-mudabbirat li umuri hadzal 'alam. Alam ruhani itulah yang memanage, mengatur alam fisik ini. Kama qala ta'ala fal mudabbirati amra. Surat Nazi'at kan ya? Ya. Nazi'at ya. Fal mudabbirati amra. Faqalu a'udzu bikalimatillahi tammat. Maka ucapan kita mengatakan a'udzu tammat, isti'adzah minal arwahil basyariyah bil arwahil 'aliyah. Itu artinya kita minta perlindungan dari roh basyariyah dengan roh yang muqaddasah, yang suci, yang alia, yang mulia, at-tahirah yang suci, at-thayyibah yang baik. Fi daf'i syururil arwahil khabithah al-zulmaniyah al-qadirah. Dalam minta pertolongan, dalam apa? Menolak, menangkal kejahatannya roh yang jahat, yang gelap, yang kotor. Jadi ketika kita mengatakan a'udzu bikalimatillah, itu artinya kita minta perlindungan dengan roh arwah muqaddasah, arwah yang suci. Dari mana perlindungan? Dari kejahatannya roh zalmaniyah basyariyah, roh yang gelap, sumber kejahatan. Fal muradu bikalimatillahi tamat tilkal arwahul aliyatul at-tahirah. Maka yang dimaksud dengan kalimatullah, a'udzu kalimatillah, itu adalah al-arwah al-aliyah at-tahirah. Summa hahuna daqiqah. Wa hiya anna qalu a'udzu kalimatillahi tammat innama yahsulu dzikru idza kana qad baqiya fi nadhrihi iltifat ila ghairillah. Ucapan manusia, ucapan kita lah, a'udzu kalimatillahi tammat itu ketika kita menyebutnya, membacanya, ketika kita masih melihat selain Allah. Masih melihat selain Allah. Wa amma idza taghalghala fi bahri tauhid wa tawaghala fi qa'ril haqa'iq wa sara bihaitsu la yara fil wujudi ahadan illa Allah lam yasta'id illa billah.
Tapi seorang yang sudah masuk dalam lautan tauhid, yang sudah masuk dalam bahrul haqa'iq, alam hakikat sudah dimasuki, dan dia tidak melihat yang wujud ini kecuali hanya Allah yang kelihatan, maka isti'adzanya hanya dengan Allah, tidak dengan kalimat Allah, tidak dengan arwah thahirah al-muqaddasah, tapi langsung minta perlindungan dengan Allah, karena dia sudah ada dalam alam haqa'iq, bahr tauhid. Walam yaltaji illa illallah, walam yu'awwil illa 'ala Allah, tidak berminta perlindungan, tidak berlindung kecuali kepada Allah, tidak mengandalkan kecuali di atas kepada Allah. Fala jarma yaqul a'udzu billah wa a'udzu minallahi billah. Maka orang sudah sampai ke hakikat kalimatnya a'udzubillah, enggak usah bi kalimatillah. Kama qala salam a'udzu bika minka, a'udzu bika minka. Wa'lam anna fi hadzal maqam yakunu 'abdun mushtaghilan aidan bi ghairillah, li'anna al-isti'adzah la budda an takuna talabin aw liharabin. Memang dalam maqam ini pun seseorang masih sibuk dengan selain Allah. Karena isti'adzah itu pasti ingin mencari atau lari. Mencari Allah, lari dari selain Allah. Wa dzalika ishtighalun bi ghairillah. Nah, apa yang isti'adzah yang kita minta perlindungan dari sibuk dengan selain Allah. Fa idza taraqal 'abdu an hadzal maqam wa fana an nafsihi wa fana aidan an fana'i an nafsi, fa huna yataraqqa an maqami qul a'udzu billah wa yasiru mustagriqan fi liqauli bismillah. Seseorang sudah meningkat dari makom ini dan dia fana dengan dirinya dan fana dari fananya. Fana udah enggak ingat apa-apa kecuali Allah, maka dia akan naik makom qaul a'udzu billah. Dia tenggelam dalam nur, cahayanya bismillah. Jadi kalau ada orang sudah makomnya tinggi, mengucapkan auzubillah itu dalam arti dia memasuki nur Allah, memasuki nurnya bismillah. Cahayanya lafal bismillah. Ala tara annahu alaihi salam qala lamma qala a'udzu bika minka taraqqa an hadzal maqam faqal anta kunta athnaita ala nafsik. Coba lihat ketika Nabi berdoa wa a'udzubika minka, saya mohon perlindungan denganmu darimu. Itu taraqqa an hadzal maqam, naik lagi maqamnya faqal anta kama athnaita ala nafsik. Saya minta perlindungan karena saya tidak mampu memuji engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri. Ini sudah makomnya tinggi sekali. Kami tidak mampu, kami minta perlindungan darimu, denganmu darimu. Kenapa? Karena kita tidak mampu memuji Allah seperti Allah memuji dirinya sendiri. Al-Musalif min arkani hadzal bab al-musta'id. Yang orang yang membaca isti'adzah. Wa'alam anna qawlahu a'udzu billah amara minhu li'ibadi an yaqulu dhalik. Wa hadha ghairu mukhtassin bi syakhsin muayyan. Fa huwa amrun ala sabilil umum. Ucapan a'udzu billah itu perintah Allah. Perintah Allah, perintah agar kita mengucapkan a'udzu billah. Tidak kepada seorang tertentu, tapi secara umum. Li'annahu ta'ala haka dzalika minal anbiya wal awliya. Allah pun menceritakan ucapan auzubillah datang dari para anbiya, para auliya. Wa dzalika yadullu ala anna kulla makhluqin yajibu an yakuna musta'idzan billah. Kalau para nabi saja a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah. Kalau para wali saja diperintah mengucapkan auzubillah, minta perlindungan kepada Allah, ya kita semua wajib dong. Paham ya? Kita wajib
Baca a'udzubillah. Fal awal annahu ta'ala haka an Nuh alaihi salam annahu qala Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bi ilm. Rabbi inni a'udzu. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, saya minta perlindungan denganmu dari saya bertanya apa yang saya tidak punya, apa yang saya tidak mengerti." Fa'inda hadza i'tahu Allah khil'atain. An asalkan bukan bertanya, minta. Saya minta perlindungan denganmu dari minta hal-hal yang tidak saya ketahui. Maka Allah memberikan kepada Nabi Nuh 2 pemberian. Wassalam wal barakah. Selamat dan berkah. Wa qala ta'ala qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik. Jadi ketika Nabi Nuh membaca a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bi'ilm. Ya Allah, saya minta perlindungan denganmu. Saya tidak mampu minta apa yang saya nggak tahu. Ditawari minta apa ya? Minta apa yang saya nggak tahu kok. Apa yang paling pas, yang paling pas untuk saya apa? Saya nggak bisa minta. Nah, Allah mengasih 2 hal. 1, selamat. 2, barokah. Ketika naik perahu itu loh. Selamat dan barokah. Kemudian Allah berfirman, "Qila ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah dari perahu, bisalamin dengan selamat minna dariku, wa barakatin alaik, dan engkau mendapatkan berkah." Wathani, haka an Yusuf alaihissalam, huki an Yusuf alaihissalam, atau hakabal. Allah menceritakan dari Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Annal mar'ata lamma rawadathu faqala ma'adzallah. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, diajak berzina, apa jamnya? Ma'adzallah. Minta perlindungan kepada Allah. Jadi Nabi saja diperintah baca ma'adzallah, a'udzubillah, kita pun wajib membaca a'udzubil dari segala kegodaan setan. Nah, Nabi Yusuf pun mengatakan ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Allah itu Tuhanku, sebaik-baik tempat berlindung atau tempat kembali. Maka Allah fa'atahu Allah Ta'ala khil'atain. Sarfus su'i wal fahsya. Maka Allah memberikan kepada Nabi Yusuf 2 hal pemberian. Yaitu apa? Terhindar dari kejahatan, dari kekejian, wal fahsya, dan kesalahan atau kekejian. Kejelekan. Haitsu qala. Gimana? Linasrifa ya. Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Saya palingkan Yusuf itu dari kejahatan dan kejelekan. Dari kejelekan dan kejahatan. Selamat, dia tidak berzina. Karena mengucapkan ma'adzallah. Wa thalith, qila lahu khudh hadara makanah. Ketika rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir membeli gandum, kemudian oleh Nabi Yusuf, gak usah beli, ini aja bawaannya sana. Ternyata di situ rombongannya ada adiknya Yusuf yang namanya Bunyamin. Nah, di dalam karungnya Bunyamin dimasuki takeran itu apa? Takerannya Nabi Yusuf yang dibikin dari emas. Yang nakar gandum itu loh. Dimasukin dalam karungnya. Wah, pulang. Dikejar oleh polisi. Stop. Ada kehilangan. Takaran gandumnya bos. Hilang. Periksa. Diperiksa ternyata ada dalam karungnya Bunyamin. Nah, saudara-saudaranya bingung. Bapaknya Nabi Yakub pesan-pesan, wanti-wanti, jaga Bunyamin. Jangan sampai celaka seperti Yusuf dulu. Nabi Yusuf kan diajak oleh saudaranya kan, laporannya mati dimakan singa. Nah ini ketika mereka mengajak Bunyamin,
Nabi siapa? Nabi Yakub berat sebenarnya. Mau melepaskan Bunyamin itu, anak paling kecil. Lah sekarang malah ditangkap. Ternyata mencuri. Padahal nggak mencuri, enggak. Diperintah Nabi Yusuf, perintah itu. Nah, terus saudara-saudaranya mengatakan, khud ahadana makana. Jangan Bunyamin lah. Ambillah salah satu kita yang 10 ini. Untuk mengganti Bunyamin yang ditangkap itu. Faqal, si polisi mengatakan, ma'adallah an na'khudha illa man wajadana mata'ana indah. Ma'adallah, a'udzubillah. Masa saya nangkap orang yang tidak bersalah? Saya tidak akan nangkap kecuali orang yang saya temukan di situ. Saya temukan barang itu di situ. Fa'akramahullah ta'ala biqauli wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Akhirnya Bunyamin ditangkap, tapi begitu masuk ke Mesir lagi, Yusuf buka rahasia, saya Yusuf, tenang saja. Kemudian Allah memberikan balasan 2, yaitu 2 orang tuanya dipanggil, dibawa ke istana bersama saudara-saudaranya. Maka Bani Israel yang tadinya di Palestina karena keceklik diajak pindah oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Fir'aunnya bagus. Fir'aun zaman Nabi Yusuf bagus. Nah, nanti turunannya Bani Israel di Mesir itu lama-lama ditindas oleh Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa, Ramses, sangat benci pada Bani Israel yang ada di Mesir. Diperbudak. Dikerja paksa. Yaitu bangun piramid. Batu besar-besar. Bani Israel yang bangun itu. Paksa. Kalau hasil ceritanya begitu. Nanti ceritanya harus dibawa. Bani Israel semua dibawa lari oleh Nabi Musa. Menuju ke Palestina itu kan. Berjumlah 70.000. Nyebrang Red Sea, Laut Merah. Baru sampai Turisin atau Sinai. Di situ lembah Sinai. 40 tahun di situ. Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat. Bani Israel tidak sampai ke Palestina. Bercerai-berai ke penjuru dunia. Ke Eropa, ke Ethiopia, Afrika. Nah, Bani Israel bercerai-berai itu pintar-pintar, cerdas otaknya. Tidak bisa kembali ke Palestina kecuali dikawal, diantar oleh pasukan Inggris tahun 1948. Paham nggak? Bani Israel itu zaman Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Musa nggak bisa kembali ke Palestina, ke tanah asal, tanah leluhur. Bisa kembali ketika dikawal oleh tentara Inggris. Sampai sekarang beribut terus. Karena Israel itu negara yang nggak punya batas. Nggak ada batasnya, maunya menambah terus. Kalau Indonesia kan ada batasnya nih. Indonesia negara besar, tapi hormat pada Timor Leste, hormat pada Brunei sih kecil banget. Jadi kita nggak akan nyaplok Brunei, Singapura kecil. Jadi kita nggak akan nyaplok Singapura. Kita ada batasnya kok. Israel nggak ada batasnya. Tiap hari gusur tanahnya orang Palestina, tiap hari. Yang bunuh, yang gusur rumahnya, tanahnya. Ar-rabi'u hakallahu an Musa alaihissalam annahu lamma amara qaumahu bidhabhil baqarah qala qaumuhu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa ceritanya ada orang dibunuh di Bani Israel. Kemudian lapor kepada Nabi Musa, gimana cara mencari siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Kata Nabi Musa, cari sapi. Cari sapi. Sapinya yang besar, yang bukan sapi untuk bajak, yang kuning mulus, yang pokoknya yang sehat lah. Kaumnya mengatakan, kamu ini gimana sih Musa? Saya minta Anda mencari siapa pembunuhnya, aku malah suruh potong sapi. Kalau atattakhiduna huzwa, Anda ini menganggap kita main-main apa? Bercanda apa? Nabi Musa jawab, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. A'udzubillah, kalau saya bercanda atau omong kosong,
Termasuk orang bodoh saya ini kalau saya bercanda omong kosong. Fa'atahullah khil'atain. Izalatut tuhmah wa ihya'ul qatil. Menghilangkan buruk sangka dan menghidupkan yang sudah terbunuh. Ceritanya cari sapi ditemukan punya ya ibu-ibu tua, dibeli dengan mahal, dipotong, dagingnya satu dipukulkan pada yang terbunuh itu, hidup lagi. Terus ngomong yang bunuh saya si A. si ya semua mujizat ini. Faqul nadribu bi'adhiha kadha yuhillal mauta wa yurikum ayati. Saya perintahkan, pukullah yang terbunuh itu dengan sebagian daging sapi. Maka hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati dan menunjukkan ayat-ayatnya. Al-khamis, annal qawma lamma khawafu bil qatl faqal wa inni a'udzu bi rabbikum an tarjumun. Kaum ketika ngeri, ketakutan dengan pembunuhan, pasti mengucapkan, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa qala fi ayatin ukhra, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Fa'atallahu ta'ala muradahu fa'afna aduwahum wa awrathahum ardahum wa diyarahum. Maka musuhnya dikalahkan oleh Allah, dia menang, dan dia menguasai daerah tersebut. Ini cerita Nabi siapa nih? Cerita kaum mana nih? Soban? Bukan Nabi Musa. Wasadis, anna Umma Maryam, ibunya Maryam, qalat, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika ibunya Maryam mengandung Maryam, mintanya laki-laki, harapannya. Ternyata perempuan. Gak apa-apa ya Allah, saya terima perempuan ini. Dan saya memohonkan perlindungan agar engkau melindunginya dan melindungi keturunannya dari syaitan rajim. Fawajadat al-khil'ah wal qabul. Maka doanya ibunya Maryam dikabulkan, wa qaluhu fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Allah menerima doanya ibunya Maryam dengan baik, maka keturunannya menjadi keturunan yang saleh, yaitu nanti akan punya Nabi, putra Maryam punya Nabi Isa. Wasabi' anna Maryam alaihissalam lamma roh Jibril, Siti Maryam sendirian ceritanya. Ada orang datang. Kemudian mengatakan kamu akan hamil. Apa Siti Maryam? Lamma roh Jibril fi surati basyarin yaqsuduha fil khalwah. Siti Maryam melihat ada laki-laki datang pada waktu itu sendirian. Tempat-tempat yang sepi. Waktu itu. Qalat, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka wa in kunta taqiyya. Saya minta perlindungan pada Allah dari kamu. Kamu itu penjahat ini. Kalau kamu betul-betul bertakwa. Fawajadat ni'matain. Maka Maryam mendapatkan dua nikmat, waladan min ghairi abin wa tanzillah bi iyyaha bilisani dzalikal walad anisu. Maryam dapat dua balasan. Satu, dapat anak tanpa bapak. Dan Allah membersihkan nama baik Maryam dengan apa? Dengan lisannya si anak ini. Bayi Isa itu yang bisa membersihkan nama baiknya. Wa qalu inni abdullah. Bayi kecil masih bayi merah itu bisa berkata, itu Nabi Isa, inni abdullah. Al-thamin, anna Allah Ta'ala amar Muhammadan alaihi salatu wassalam bil isti'adah marratan ba'da ukhra. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar isti'adah berulang kali. Sering-sering isti'adah. Faqal, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Katakan Muhammad,
Aku berlindung kepadamu dari godaan bisikan setan. Dan jangan sampai setan itu datang. Rabbi yahdurun. Wa qala qul a'udzu birabbil falaq. Wa qala qul a'udzu birabbin nas. Ini semuanya a'udzu semua ini. Wa tasi' qala fi surat Al-A'raf khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu samiun 'alim. Ketika ada setan, bisikan setan, segera ista'idz billah. Wa qala fi ham as-sajdah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun fa annahu waliyyun hamim ila an qala wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu as-sami'ul 'alim. Walhasil setiap ada bisikan setan cepat-cepat a'udzubil. Fadil ayatu dalatun ala anna al-anbiya alaihissalam kanu abadan fil isti'adzati an syarri syayatin insi wal jin. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para nabi selamanya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, setan berbentuk manusia atau setan berbentuk jin. Wa mal ikhbar fa katsiratun, itu yang Quran tadi dari Quran. Yang dari hadis banyak sekali. Al-khabarul awal an Mu'adz bin Jabal qala istabba rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'arafa fi wa aghraqa fi. Ada dua orang bertengkar di depan Nabi sampai memuncak. Faqala sallam inni la u'allimu kalimatan law qala hadza ba'nu ma dzalik. Akan saya ajarkan kepadamu ya kalimah yang kalau kamu baca akan hilang itu. Marah atau apa akan hilang. Wa hiya qaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul hadzal ma'na muqarrar fil 'aqli min wujuh. Secara akal perintah ini satu, annal insana ya'lam anna 'ilmahu bima salih hadzal 'alam mafasidahu qalil jiddan. Manusia itu sangat sedikit kemampuannya untuk mengetahui kemaslahatan kehidupannya dalam alam ini atau kemadaratannya. Kita ini sangat sedikit pengetahuan kita tentang maslahat atau madarat dalam hidup ini. Wa nahu innama yumkinu an ya'rif dzalikal qalil bimadatil aql. Dan mungkin saja walaupun sedikit pengetahuan kita tentang apa yang manfaat, apa yang mafsadat dengan akal. Wa indal ghadabi yazulul aqlu. Ketika orang itu lagi dalam keadaan marah, akalnya hilang. Sudah gak pakai akal itu. Fa kullu ma yaf'aluhu wa yaqulu lam yakun 'ala qanun al-jayyid. Kalau orang kalau lagi marah, tindakannya, ucapannya tidak sesuai dengan qanun, keluar dari batas lah. Fa idza istahdara fi 'aqli hadza صار هذا المعنى مانعا له عن الإقدام على تلك الأفعال وتلك الأقوال. Nah, kalau lagi marah kemudian a'udzu bisyaitonir rajim, maka kalimat itu bisa mencegah kemarahan itu tadi. Wa hasilan atau hamilan. Wa hamilan annahu ala ayyalja ila Allah taala fi tahsil khairat wa daf'il afat. Dan mengucapkan bisyaitonir rajim itu mendorong orang lagi marah itu kembali kepada Allah agar menghasilkan apa yang baik dan menolak apa yang afat, apa yang buruk. Fala jarama yaqul a'udzubillah. Ketika orang lagi marah, baca a'udzubillah. Itu kata Rasulullah itu. Nanti supaya akalnya kembali normal, dia sadar kita ini. Kalau orang lagi marah, akalnya lost. Ngomong seenaknya, bertindak seenaknya. Ats-tsani أن الإنسان غير عالم قطعا بالحق عن جانبه ولا من جانب خصمه فإذا علم ذلك يقول أفوض هذه الواقعة إلى الله. Ketika ada orang bertengkar, dia tidak tahu dua orang bertengkar, saya lagi bertengkar lah. Maka saya ini tidak tahu secara pasti kebenaran di pihak siapa, saya atau yang saya hadapi. Kebenaran di pihak siapa. Saya bertengkar dengan si Ahmad.
Siapa yang benar sebenarnya? Saya atau Ahmad? Kita nggak bisa ketahui dengan pasti. Maka ketika mengucapkan a'udzubillah itu artinya saya serahkan keputusan ini kepada Allah. Tunjukkan siapa yang benar. Terserah. Saya pasrah pada Allah. Fa'idha kana al-haqqu min janibi fa'wastawfi min khosmi. Kalau memang kebenaran ada pada pihakku, maka Allah akan apa namanya? Yastawfi apa? Mengabulkannya atau apa mencukupi lah hak dari musuhku. Wa in kan hak menjadi khosmi fal aula alla adlimahu. Kalau kebenaran itu ada pada pihak musuh saya, yang saya musuhi itu, maka paling utama adalah saya tidak menzoliminya. Jadi ketika ada orang bertengkar atau kita lagi bertengkar, baca a'udzubillah. Itu artinya kita mencari kebenaran siapa yang benar sebenarnya. Kalau memang saya yang benar, Allah akan memberikan segalanya lah. Memberikan segalanya. Kalau memang kebenaran ada pada pihak lawan, maka saya tidak menzaliminya. Wa 'inda hadha yufawwidu tilka al-hukumata ila Allah wa yaqulu a'udzubillah. Artinya orang itu menyerah kepada Allah, maka mengucapkan a'udzubillah. Tsalits, anna al-insana innama yaghdab idza ahsan min nafsi bi farti quwwatin wa shiddatin wa biwasitiha yaqwi ala qahri khasm. Orang manusia itu kalau marah, itu dia merasa dirinya kuat. Dirinya bisa mengalahkan musuh. Faidha istahdara fi aqli anna ilahal alami aqwa. Kalau dia dipikir, tidak ada yang paling kuat kecuali Allah. Kalau kita lagi marah nih. Saya kalau lagi marah, saya merasa paling kuat. Bisa saya habisin tuh. Musuh saya bisa habisin. Sadar. Tidak ada yang paling kuat kecuali Allah. Waqdar minni thumma inni asaitu marrat wa qarrat annahu bi fadlihi tujawiz anni. Saya sadar Allah maha kuat, maha segalanya lah. Dan Allah memaafkan. Berkali-kali maafkan ketika kita lagi maksiat, enggak diapa-apakan, dijor. Padahal Allah bisa saja memberi sanksi saya. Fal aula li, maka lebih baik bagi saya Allah memaafkan saya bermaksiat. Lewat saja dilewatin, dosa-dosa dilewatin. Maka yang lebih baik lagi, saya pun memaafkan orang yang saya musuhi. Allah lebih kuat tuh. Saya maksiat, kita dimaafkan saya ini. Nah, kita kuat mengalahkan musuh. Nah, Allah aja memaafkan saya yang banyak dosanya, padahal Allah lebih kuat. Begitu pula saya walaupun lebih kuat dari musuh saya maafkan. Lebih baik saya maafkan. An atajawaza an hadzal maghdubi alaih. فإذا أحضر في عقل هذا المعنى ترك الخصومة والمنازعة وقال أعوذ بالله. Maka ketika bisa أعوذ بالله, insyaallah akan meninggalkan pertengkaran, menghentikan pertengkaran. Wa kullu hadhil ma'ani mustamidatun min qouli ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ini ayatnya ada itu. Orang bertakwa itu apabila tersenggol atau apabila dipegang oleh setan, maka dia akan segera ingat pada Allah. Fa idza hum mubsirun. Wal ma'na annahu idza tadzakkara hadhil asrar, ketika manusia itu, orang itu teringat pada rahasia-rahasia yang tadi saya terangkan tadi, wal ma'ani absara tariqar rusdi, maka dia akan melihat jalan kebenaran, fatarakan niza'a wad difa' wa radhiya bi qada'il. Dia pun nanti akan meninggalkan pertengkaran dan akan ridho dengan qada Allah. Paham ya? Ketika bertengkar, kita merasa lebih kuat daripada yang musuh saya. Kalau saya hajar, ingat, Allah lebih kuat. Bisa menghajar kamu karena kamu banyak dosa. Tapi Allah tidak menghajar kamu. Tidak menyiksa kamu. Memaafkan. Apalagi kita, lebih utama kita, lebih-lebih kita harus memaafkan pada musuh kita itu tadi. Wal khabar tsani warwa Ma'qal ibn Yasir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man qala hina yusbih thalatha marrat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala thalatha ayat min akhir suratil Hasyr. Wa wakkala Allah bi 70,000 malak yusalluna 'alaihi hatta yumsi. Fa in mata fi dzalikal yawm mata syahidan. Wa man qalaha hina yumsi kana tilkal manzilah. Kana bitilkal manzilah. Nabi bersabda, yang diriwayatkan hadis oleh Ma'qal bin Yasar, barang siapa pagi-pagi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir 3 kali, kemudian membaca 3 ayat akhir surat Hasyr, yaitu apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul wasyhadu arrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa malikul quddus salamul mu'min muhaiminul jabbarul mutakabbir. Subhanallah wa syirkun. Wallahul khaliqul bari musallallahu alaihi husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardi. A'udzu 3 kali, baca surat ayat 3 itu akhir surat Hasyr, maka Allah akan memberikan 70.000 malaikat mendoakan kamu, mendoakan orang yang baca itu dari pagi sampai sore. Seumpama orang itu mati pada hari itu, mati syahid. Dan siapa pagi-pagi baca tadi, dalam hari itu kok mati syahid itu. Begitu pula barang siapa yang baca sore sampai pagi, didoakan oleh malaikat. Mati di malam itu ya mati syahid. Untuk saya berkata, kata Imam Razi, wa taqriruhu min janibil aql, dari sisi perspektif akal, anna qallahu ta'ala a'udzubillah, anna qallahu a'udzubillah musyahada li kamali 'azzin nafsi wa ghayati qusuriha. Ucapan seseorang mengatakan a'udzubillah itu artinya dia mengaku kelemahan dia yang sangat kelemahannya sempurna ini. Kelemahannya sempurna. Sangat lemah. Bahwa dia itu sangat lemah. Bahwa itu kusur ya. Wal ayatul thalath, ayat yang 3 ayat min akhir surat Al-Hasyr, musyahada li kamalillahi wa jali wa alam. Ayat 3 ayat akhir surat Al-Hasyr itu menunjukkan apa? Kesempurnaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Tadi saya baca tadi itu. Jadi ketika auzubillah dia itu kita baca auzubillah, itu artinya kita mengakui kita lemah, enggak punya kemampuan apa-apa. Terus baca surat akhir 3 ayat surat Hasyr, mengakui Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna. Al-khabar tsalits, ruwa Anas bin sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ista'adha fil yawmi 10 marrat wakala Allah Ta'ala bimalakan yazudu 'an syaitan. Barang siapa membaca a'udzubillah dalam satu hari 10 kali, Allah akan menugaskan malaikat melawan setan, membelai kita, menjaga kita, jangan sampai ada setan bisa menggoda kita. Untuk saya, Imam Razi, wassabu fihi annahu lamma qala a'udzubillah wa 'alfa ma'nahu 'alfa minhu nuqsana qudratihi wa nuqsana ilmihi. Karena orang yang baca auzubillah itu dia tahu, merasa kekurangan dirinya, kelemahan dirinya. Wa idza 'alfa dzalik min nafsi lam yaltafit ila ma ta'muruhu bi nafs. Kalau kita sadar, seorang itu sadar bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa, maka dia tidak mampu untuk menolak apa yang betul hawa nafsu, wal muqaddim walam yaktum ya. Ala amal allati tad'u nafsu ilaiha wasyaitonul akbar huwa nafs. Dan tidak mampu menjalankan perintah-perintah yang diajak oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita ngajak maksiat nih. Kita lemah menghadapi hawa nafsu, itu lemah. Nah, nafsu itu adalah setan besar. Setan besar yang nafsu itu. Maka kita mengatakan a'udzubillah, menolak setan yaitu hawa nafsu. Fathabata anna qira'at hadhihi al-kalimah tazudu wa tuzawidu tazudu menghancurkan asyaiton 'alal insan. Kita baca auzubillah itu setan hawa nafsu kita pun hancur. Wal khabar rabi' an Hawla bintul Hakam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min dzalikal manzil.
Barang siapa masuk ke rumahnya siapa saja, rumah sendiri apa rumah seorang, kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan tidak mendapati kemadharatan selama dia dalam rumah itu sampai dia keluar. Qultu, ini bagus sekali ya. Hadis dikomentari secara rasional, bagus sekali. Cuma kalau hadis saja kan kering ya, kayak kering cuma barang siapa oleh Imam Razi dijelaskan. Qultu was-sababu fi annahu thabata fil ulum al-aqliyah anna kathrat al-ashkhas al-ruhaniyah fawqa kathrat al-ashkhas al-jasmaniyah. Kenapa demikian? Kenapa masuk ke rumah baca a'udzu bikalimatillah kita selamat dari kemadharatan? Karena sosok ruhani itu lebih banyak daripada sosok jasmani. Wa anna samawati mamlu'atun min al-arwahil tahirah. Langit-langit itu penuh dengan roh atau penuh dengan makhluk yang bersifat roh yang suci. Kama qala Rasulullah sallallahu atau sama wa haqalaha antati. Apa artinya? Langit itu terinjak gitu ya. Ma fiha mawdu qidam illa fi malak qaim au qa'id. Jadi di langit itu yang luas itu tidak ada yang lowong kecuali di situ ada malaikat berdiri atau duduk. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Tidak ada langit kosong, nggak ada. Tempat kosong nggak ada. Di situ ada malaikat berdiri atau duduk. Nggak ada yang lowong. Maka makhluk rohaninya itu malaikat itu lebih baik daripada makhluk jasmaninya. Wa kadzalika asir wal hawa mamlu'atun al-wah. Eter ya. Dan udara itu penuh dengan makhluk yang bersifat rohani, yang imaterial. Wa ba'daha tahirah musyriqah khairah wa ba'daha qadirah mu'ziyah syirirah. Eter dan hawa ini, udara ini penuh dengan makhluk yang rohani, yang imaterial. Sebagian membawa kebaikan, sebagian membawa kejahatan. Fa idza qala a'udzu kalimatillahi tammat faqad ista'adha bitilkal arwahi tahira min syarri tilkal arwahi khabithah. Nah, ketika seorang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu artinya orang itu telah minta berlindung dengan arwah tahirah, roh yang suci dari kejahatannya roh yang jahat. Wa idzan kalimatullah yaqulu kun wa ibaratun 'ala qudratin nafidah. Wa man ista'adha bi qudratin lam yadurruhu syai'. Kemudian kalimat Allah kun itu sangat luar biasa. Bisa merealisasikan segala hal dengan kekuasaan Allah yang sangat besar. Maka barang siapa yang isti'adzah kepada Allah dengan kudratnya Allah, tidak akan mengalami kemadharatan. Wal khabar khamis an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza fazi'a ahadukum minan naum falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min syarri hamazati syayatin wa yahdurun. Barang siapa diganggu dalam tidurnya, kaget dalam tidurnya, terganggu, ada gangguan, segera bangun dan baca a'udzu bikalimatillahi tammati an ghadabihi min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min syarri hamazati syayatin wa yahdurun. Fa innaha la tadurruhu. Maka terperanjat tadi nggak ada artinya apa-apa. Artinya selamat lah, nggak ada madharat. Wa kana Abu bin Umar yu'allimuha man yaqum min abidih man balagha an min abidih. Said Ibnu Umar selalu mengajarkan kalimat ini kepada budak-budaknya. Wa man lam yabu katabaha fi saqin thumma 'alaqaha fi 'unuqih. Budak yang baligh, budak sudah baligh diajari baca itu. Kalau budak masih kecil ditulis a'udzu bikalimatillahi tammati di kertas, dikalungkan. Ini dalil bahwa bikin jimat nih. Dalil bikin jimat ini. Ada dalilnya Ibnu Umar menulis kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa syarri hamazati syayatin wa yahdurun, dikalungkan pada budaknya yang masih kecil. Ya anaknya budak lah.
punya budak, budaknya punya anak masih kecil dikalungkan itu. Wal khabaru sadis an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'adhu al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa yaqul u'izukuma bi kalimatillahi tammah. Nabi pernah membacakan isti'adzah untuk cucunya, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dengan beliau berkata, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Wa yaqul kana abi Ibrahim alaihissalam yu'awwidhu biya Ismail wa Ishaq alaihissalam. Kata Nabi, dulu Nabi Ibrahim juga membaca isti'adzah untuk dua anaknya Ismail dan Ishaq. Ismail dari istri kedua Siti Hajar, Ishaq dari istri pertama Siti Sarah. Tapi Ismail walaupun dari ibu kedua lahirnya lebih duluan daripada Ishaq. Al-Khabar as-sabi' annahu alaihi salatu wassalam kana yu'azzimu amra al-isti'adzah hatta annahu lamma tazawwaja imra'atan wa dakhala biha faqalat a'udzu billahi minka faqala sallallahu alaihi wasallam udtu bi ma'adhin falhiqi bi ahlik. A'udzu billahi, jangan sembarangan. Ucapan a'udzubillah bukan sembarang ucapan. Suatu ketika Nabi nikah dengan seorang perempuan. Begitu Nabi datang masuk kamar, entah bercanda atau apa, si perempuan itu ngomong a'udzubillahi minka. Saya berlindung dengan Allah dari kamu. Bercanda barangkali. Nabi marah, tersinggung, dan Nabi mengatakan, pulang sana ke rumah orang tuamu. Al-hiqi bi ahlik. Artinya apa? Artinya ucapan auzubillah bukan gak bisa dibikin canda. Barangkali canda ini, barangkali. Wa alam anna ar-rajul al-mustabsir bidillahi la iltifata lahu ila al-qa'il wa inma iltifat ila al-qawl. Falamma dzakara tilka al-mar'ah kalimat auzubillah baqiya qalbu rasul mushtaghilan bi tilka al-kalimah wa lam yaltafit ila annaha qalat tilka al-kalimah an qasdin amla. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat siapa yang berucap, tapi lihat ucapannya. Ucapannya apa? Auzubillahi minka. Nabi tidak melihat apa perempuan itu qasdin amla. Ucapan auzubillahi minka itu sengaja atau bercanda atau tidak sengaja. Enggak lihat itunya. Lihat kata-kata itu, ucapan itu serius. Walaupun ketika diucapkannya itu bercanda atau enggak sengaja. Wal khabar tsamin ruwal Hasan qala bainama rajulun yadribu mamlukan lahu faja'al mamluk yaqul a'udzu billah ilja nabiyullah faqala a'udzu bi rasulillah famsaka anhu faqala salam aidullah ahqqu ayyamsik anhu faqala fa inna ushiduka ya rasulullah an hur liwajillah. Suatu ketika ada orang, ya sahabat, lagi memukul budaknya. Budaknya jerit-jerit apa? Berteriak-teriak sambil mengatakan, "A'udzubillah, a'udzubillah." Masih mukul terus. Rasulullah lewat. Kemudian si budak mengatakan, "A'udzu bi Rasulillah." Saya berlindung di Rasulullah. Berhenti dia mukulnya, berhenti. Mukulnya berhenti. Rasulullah kemudian bersabda, Allah lebih berhak kamu takuti daripada saya. Tadi auzubillah kamu gak berhenti-berhenti mukul. Setelah auzubillah Rasulullah berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya si laki-laki atau sahabat ini, ushiduka ya Rasulullah. Demi Allah lah, demi engkau ya Rasulullah. Budak ini saya merdeka, bebas. Budak tadi bebas. Jadi ketika budaknya auzubillah, mukulnya gak berhenti. Rasulullah lewat, auzubillah Rasulullah berhenti. Rasulullah marah. Kamu diucapin auzubillah enggak berhenti. Terus bi Rasulillah berhenti. Padahal Allah lebih berhak di isti'adzai daripada saya. Akhirnya dia berhenti dan membebaskan budak tersebut. Faqala alaihi salatu wassalam, "Amma walladhi nafsi biyadihi, law lam taqulha la dafa wajhuka saf'an nar." Seandainya kamu tidak membebaskan si budak tadi, niscaya kamu masuk neraka. Gampangnya gitu, gampangnya lah. Wal khabar tasi' qala Suwaid
Sami'tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yaqul 'ala mimbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah ya'ta'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uhibbu an atruka dzalika ma baqit. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya pernah mengatakan atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dia berkata, saya selalu mendengar Rasulullah selalu baca a'udzubillah. Maka saya selalu baca sampai saya mati. Selama saya hidup, saya akan baca terus. Wal khabar al-ashir qala Rasulullah a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi'afwika an min ma'siyatik wa a'udzu bika minka. Jelas sekali berarti isti'adzah itu wajib lah. Al-Fatihah.